oleh PT Polowijo Gosari. Untuk bahan bakunya itu terdapat di kawasan Bukit Sekapuk dan Kaklak di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk bahan baku utamanya itu adalah batu dolomit sesuai dengan nama pupuknya. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada yang pertama yaitu sumber data. Data berasal dari Departemen Quality Assurance atau GA, PT Polowijo Gosari Gresik, Jawa Timur pada bulan Januari 2016 yang didapatkan dari TA 2016. Pada penelitian ini menggunakan 40 subgrup dan setiap subgrup terdiri dari 4 size group serta banyaknya variabel itu 2 yakni H2O dan US MES 100. Untuk variabel penelitian ada dua. Yang pertama adalah air atau H2O. Air merupakan senyawa gabungan antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang menjadi H2O. Dalam penelitian ini diukur H2O yang berupa kandungan air dari hasil proses penghalusan dan pengeringan dolomit pada proses filter dalam bentuk persen atau disebut dengan kadar H2O. Untuk penelitian ini, untuk datanya itu diberikan batasnya adalah batas bawahnya adalah 0% dan batas atasnya maksimalnya adalah 1%. Kemudian variabel yang kedua adalah US MES 100. MES itu adalah jumlah lubang yang terdapat dalam 1 inci persegi atau square inch. Untuk US MES itu merupakan ukuran standar yang ditentukan oleh United States atau Amerika untuk melihat tingkat kehalusan suatu partikel. Dalam penelitian ini, kadar partikelnya itu berupa hasil dari penghalusan dan pengeringan pada proses filter dengan nilai minimalnya 95% dan maksimalnya 100%. Untuk yang selanjutnya ada struktur data. Struktur datanya itu seperti yang tertera pada layar, di mana subgrupnya itu shift-nya ini, sedangkan setiap shift itu ada 4 sampel yang digunakan sebagai size grupnya. Terus variabelnya itu ada H2O sama US MES 100. Untuk langkah penelitiannya, yang pertama adalah menentukan permasalahan yang akan dianalisis. Yang kedua, mengumpulkan data variabel H2O dan US MES 100 untuk pupuk superdolomit. Yang ketiga, melakukan analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel pada data. Selanjutnya, menguji keacakan masing-masing variabel pada data. Yang kelima, menguji dependensi antara variabel data. Yang keenam, menguji normalitas multivariat data. Yang ketujuh itu membuat peta kendali GV dan T2 Hustling, serta melakukan penghapusan menggunakan asumsi assignable cause. Yang kedelapan, menginterpretasikan diagram kontrol. Yang kesembilan, menghitung kapabilitas proses. Yang ke-10, menyusun diagram Ishikawa. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dan memberikan saran. Oke. Untuk hasil pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembahasan untuk statistika deskriptifnya. Pada tabel itu dapat dilihat bahwa rata-rata kandungan air sebesar 0,208, di mana rata-rata tersebut masih masuk ke dalam batas spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 0 sampai 1%. Kemudian variansnya, kemudian nilai variansnya untuk mohon maaf, tadi untuk nilai rata-rata H2O dan US MES-nya itu masih masuk ke dalam batas spesifikasi yang telah ditetapkan perusahaan, bukan hanya airnya saja. Kemudian untuk variansnya dapat dilihat di tabel 0,002 untuk air dan 0,247 untuk US MES 100. Untuk nilai minimal dan maksimalnya juga dapat diperhatikan di tabel ini. Yang mana keduanya itu masih
berada pada batas spesifikasi perusahaan. Yang selanjutnya, Sorry, bisa dipercepat dikit ya teman-teman. Baik, Mbak. baik, Mbak. Yang selanjutnya ada uji keacakan yang didapatkan untuk variabel H2O sama USMass itu data itu sudah acak, sehingga sudah memenuhi asumsi keacakan. Untuk uji kompetensi, kami melihat dari nilai p-value-nya. Karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 yang dapat disimpulkan bahwa data saling berhubungan atau saling berkorelasi. Untuk uji normal multivariat, untuk variabel H2O sama USMass itu ternyata p-value-nya kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, sehingga tolak H0 yang dapat disimpulkan bahwa data itu belum berdistribusi normal multivariat, dan diasumsikan pada penelitian ini diasumsikan data sudah berdistribusi normal multivariat. Untuk pembahasan diagram multivariatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan penyusunan diagram kontrol di general variance untuk fase 1. Dapat dilihat di sini bahwa tidak terdapat titik yang out of control, maka dapat disimpulkan bahwa variabilitas proses telah terkontrol secara statistik. Kemudian dilanjutkan karena GV-nya, karena general variance-nya setelah terkendali secara statistik, bisa langsung dilanjutkan ke diagram kontrol T2 untuk fase 1. Di diagram kontrol ini juga tidak terdapat titik yang out of control, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata proses telah terkendali secara statistik juga. Yang selanjutnya ada diagram kontrol JV fase 2. Nah, didapatkan pada sampel pertama itu ternyata ada yang OOC, yang artinya bahwa untuk diagram parameter dari diagram JV fase pertama itu belum bisa digunakan untuk masa depan, karena masih ada OOC. Sama seperti yang JV tadi, untuk yang T2-nya itu juga masih ada yang OOC, berarti parameter dari T2 fase 1 itu belum bisa digunakan untuk penelitian di waktu yang akan datang. Kemudian dilanjutkan ke kapabilitas proses. Kapabilitas proses ini dilakukan pada data untuk fase 1. Dengan software Minitab didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Dengan nilai H2O dan USMass 100-nya dapat dilihat nilai CP dan CPK-nya masing-masingnya. Kemudian dihitung nilai MCP dan MCPK-nya, didapatkan nilai 3,24 dan 1,6. Berdasarkan kinerja pesaka yang tadi, karena kedua nilai MCP maupun MCPK di atas 1,33, maka proses itu telah kapabel secara multivariat dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada diagram Ishikawa. Beberapa hal yang mungkin menyebabkan terjadinya OOC pada diagram kontrol multivariat dapat ditinjau dari aspek manajemen manusia dan mesin yang digunakan selama proses produksi. Kesalahan dalam pengambilan sampel, yakni jumlah dan frekuensi, dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Selain itu, pengawasan yang kurang menyebabkan para pekerja menjadi lalai akan kewajibannya. Tidak hanya itu, mesin yang digunakan sebagai